Bunyi pintu mobil yang dibanting menutup adalah hal terakhir yang aku dengar sebelum aku melihat lampu belakang mobil itu menjauh dalam kegelapan. Aku berdiri di sudut jalan yang asing itu, kakiku gemetar dan jantungku berdebar sangat kencang sampai aku pikir akan meloncat keluar dari dadaku. Kabut menyelimuti udara dan dinginnya malah menusuk sampai ke tulang. Tasku tidak ada. Uangku tidak ada. Ponselku juga tidak ada. Aku hanya memiliki sweater yang aku kenakan dan keyakinan bahwa menantuku baru saja meninggalkanku di sana seolah aku adalah sampah di jalanan. Ayu bahkan tidak menoleh untuk melihatku saat aku turun dari mobil. Tidak ada lirikan sama sekali. Tidak ada satu kata pun lagi setelah semua yang ia teriakkan padaku sepanjang perjalanan. Ia hanya menginjak gas dan menghilang di malam hari. Dan aku terdiam di sana, di tengah lingkungan yang belum pernah aku lihat, dikelilingi oleh jalan-jalan yang sepi dan gedung-gedung dengan jendela pecah. Kesunyian terasa mencekik, hanya terinterupsi oleh gonggongan anjing liar di kejauhan dan bunyi musik yang samar dari sebuah bar di ujung blok. Aku melihat sekeliling mencari sesuatu yang familiar, petunjuk apapun yang bisa memberitahuku di mana aku berada atau bagaimana cara kembali ke rumah. Namun tidak ada apa-apa. Hanya bayangan-bayangan panjang di bawah cahaya kekuningan tiang jalan dan bau lembab serta sampah yang menumpuk. Aku merasa air mata mulai membakar mataku, tetapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis di sana, dalam kondisi rentan dan terekspos. Belum saatnya. Bagaimana aku bisa sampai pada titik ini? Bagaimana aku membiarkan hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang sunyi ini di mana keluargaku sendiri memperlakukanku lebih buruk dari orang asing? Pertanyaan itu menghantamku begitu keras hingga aku harus bersandar ke dinding sebuah bangunan agar tidak jatuh. Tanganku gemetar. Kakiku hampir tidak sanggup menopangku. Dan pada saat itu, berdiri di kegelapan, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan dengan kejernihan seperti ini. Aku benar-benar sendirian di dunia. Aku memikirkan anakku, Budi, putraku satu-satunya. Anak yang aku besarkan sendirian setelah ayahnya meninggalkan kami. Anak yang demi dirinya aku bekerja 2 giliran kerja selama bertahun-tahun agar ia bisa sekolah, agar ia punya pakaian bersih dan makanan hangat di meja. Anak yang aku peluk setiap malam dan aku janjikan bahwa aku akan selalu ada untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Anak itu telah berubah menjadi pria yang membiarkan istrinya memperlakukanku seolah aku adalah pengganggu. Seorang pria yang tidak lagi membelaku. Seorang pria yang sudah berhenti melihat keberadaanku. Perdebatan malam ini dimulai dari hal yang begitu kecil sehingga sekarang terasa tidak masuk akal bagiku. Kami berada di mobil, pulang dari makan malam keluarga di mana aku menghabiskan sebagian besar waktu dalam diam, tersenyum ketika harus tersenyum, mengangguk ketika harus mengangguk. Ayu menyetir dan Budi berada di kursi penumpang depan, sibuk dengan ponselnya. Aku berada di belakang, seperti biasa. Seperti bagasi yang tidak diinginkan siapapun, tetapi harus dibawa. Aku melakukan kesalahan dengan menyarankan agar ia mengambil rute lain karena jalan yang ini selalu macet. Hanya itu yang aku katakan. Sebuah saran sederhana, tanpa niat buruk, tanpa maksud mengganggu. Tapi Ayu meledak. Ia berbalik ke arahku dengan mata penuh penghinaan yang sudah sangat aku kenal dan mengatakan bahwa ia muak dengan komentar-komentar dariku, dengan kehadiranku, dengan keharusan menanggung keberadaanku dalam hidupnya. Bahwa aku tidak lebih dari beban yang mereka seret karena kewajiban. Bahwa jika terserah padanya, aku sudah berada di panti jompo sejak bertahun-tahun lalu. Budi tidak mengatakan apa-apa. Ia terus melihat ponselnya seolah percakapan itu tidak terjadi. Seolah istrinya tidak sedang menghancurkanku dengan setiap kalimat. Seolah aku tidak ada di sana, duduk hanya beberapa sentimeter darinya, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku mencoba menjawab, mencoba mempertahankan hakku untuk ada dalam keluarga yang aku bangun dengan tanganku sendiri, tetapi Ayu tidak membiarkanku bicara. Ia menyela lagi dan lagi, melemparkan setiap hinaan dengan perhitungan yang tepat, mencari tahu persis di mana rasa sakitnya akan paling terasa. Lalu ia menghentikan mobil di sudut gelap itu dan menyuruhku turun. Begitu saja, tanpa basa-basi. Ia memerintahkanku keluar dari mobilnya, dari hidupnya, dari pandangannya. Dan ketika aku ragu, ketika aku menatap Budi berharap ia akan mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, ia hanya menghela napas dan bergumam bahwa mungkin lebih baik aku menenangkan diri sebentar di luar. Bahwa nanti mereka akan menjemputku. Agar aku tidak terlalu berlebihan. Namun mereka tidak kembali.
Sudah hampir 30 menit berlalu dan tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka. Lingkungan itu terasa semakin mengancam seiring gelap yang semakin pekat. Aku melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut-sudut dan mendengar suara-suara laki-laki yang mendekat dan menjauh. Seorang wanita tua sepertiku, sendirian di tempat seperti ini, adalah sasaran empuk. Aku mengetahuinya. Aku merasakannya di setiap serat tubuhku yang berteriak agar aku mencari perlindungan, bergerak, melakukan sesuatu. Tapi aku lumpuh. Lumpuh oleh rasa takut, ya, tapi lebih dari segalanya oleh rasa malu. Oleh pemahaman yang menghancurkan bahwa keluargaku telah meninggalkanku secara harfiah dan emosional. Bahwa tahun-tahun yang aku habiskan berkorban untuk mereka tidak berarti apa-apa. Bahwa cintaku tidaklah cukup. Bahwa aku tidaklah cukup. Air mata akhirnya mulai jatuh dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku menangis di sana, di dinding yang dingin dan kotor itu, di lingkungan di mana tidak ada yang mengenalku dan tidak ada yang peduli. Aku menangisi semua tahun keheningan. Semua kali aku menelan harga diriku dan menerima sisa-sisa kasih sayang yang mereka berikan. Aku menangisi wanita yang pernah aku jalani. Siti nama Spanyol, Sylvia, muda dan kuat yang bermimpi memiliki keluarga yang penuh kasih dan masa depan yang cerah. Kemana perginya wanita itu? Kapan tepatnya aku kehilangannya? Aku begitu tenggelam dalam kesedihanku sehingga aku tidak menyadari ketika seseorang mendekat. Suara lembut, hampir seperti bisikan, membuatku mengangkat kepala. Itu adalah seorang wanita tua, mungkin 10 tahun lebih tua dariku, mengenakan pakaian yang anggun tetapi sederhana. Ia mengenakan kacamata hitam meskipun sudah malam dan bersandar pada tongkat putih. Ia buta, dan ia berdiri di depanku, dengan kepala sedikit miring, seolah ia bisa melihatku meskipun ia buta. "Nak," katanya kepadaku dengan suara yang terdengar kuno dan bijaksana pada saat yang sama. Aku bisa mendengar rasa sakitmu dari blok lain. Tidak ada yang menangis seperti itu jika hatinya tidak benar-benar hancur. Aku menyeka air mataku dengan cepat. Malu karena orang asing menemukanku dalam keadaan seperti itu. Aku mencoba mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku hanya menunggu seseorang. Tetapi suaraku serak dan kebohongan itu mati di tenggorokanku. Wanita itu mendekat. Begitu dekat sehingga aku bisa melihat bayanganku yang terdistorsi di kacamata hitamnya. "Dengarkan baik-baik," bisiknya. "Karena apa yang akan aku katakan kepadamu bisa mengubah segalanya. Aku tahu apa yang terjadi padamu. Aku tahu bahwa darah dagingmu sendiri meninggalkanmu di sini seolah kamu tidak berharga. Aku tahu itu sangat menyakitkan sehingga kamu pikir kamu tidak akan pernah bisa pulih. Tapi aku punya tawaran untukmu." Jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam suaranya, dalam kehadirannya, yang membuatku merasa bahwa ini bukanlah pertemuan yang kebetulan. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang belum bisa aku pahami. Ia membungkuk lebih dekat, dan kalimatnya berikutnya hampir tidak terdengar, seolah itu adalah rahasia yang hanya boleh aku dengar. "Berpura-puralah menjadi adikku. Sopirku sedang dalam perjalanan. Kita akan pergi dari sini dan kita akan membuat menantumu menyesali perbuatannya meninggalkanmu di belakang. Tapi aku perlu kamu percaya padaku tanpa bertanya apapun. Bisakah kamu melakukan itu?" Aku tidak tahu mengapa aku mengangguk. Aku tidak tahu apa yang membuatku percaya pada wanita asing itu di tengah malam, di lingkungan yang berbahaya, ketika segala sesuatu dalam hidupku telah mengajarkanku untuk tidak percaya. Mungkin itu adalah keputusasaan. Mungkin itu adalah kelelahan dari bertahun-tahun, membawa rasa sakit yang tidak dilihat orang lain. Atau mungkin, hanya mungkin, sesuatu dalam suaranya mengingatkanku pada Siti yang telah lama aku hilangkan. Wanita yang tidak takut untuk percaya, mengambil risiko, percaya bahwa sesuatu yang baik masih bisa terjadi. "Ya," aku berhasil mengatakan dengan suara bergetar, "aku akan percaya padamu." Ia tersenyum saat itu, senyum kecil tetapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa aku identifikasi. Apakah kelegaan, kepuasan, kesedihan? Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu yang baru saja berubah di udara jalanan yang gelap itu. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang tidak bisa diubah. Seolah alam semesta sendiri telah mendengar rasa sakitku dan memutuskan, pada saat yang tepat itu, untuk menawariku jalan keluar yang tidak aku minta tetapi sangat aku butuhkan. Sebuah mobil hitam muncul di ujung jalan, meluncur diam-diam ke arah kami. Itu elegan, mahal,
Sama sekali tidak pada tempatnya di lingkungan yang rusak itu. Wanita buta itu mengangkat tongkatnya sedikit, sebagai tanda, dan mobil itu berhenti tepat di depan kami. Sopirku sudah tiba, katanya dengan tenang. Sekarang kita adalah saudara, Siti nama Spanyol, Sylvia. Ingat itu. Dan ketika menantumu melihat apa yang akan terjadi, ia akan mengerti kesalahan yang ia buat malam ini. Interior mobil berbau kulit halus dan parfum lembut yang tidak bisa aku identifikasi. Aku merosot di kursi belakang merasakan tekstur jok yang lembut di bawah tanganku yang gemetar. Wanita buta itu naik dengan keanggunan yang tampak seperti telah dipraktikkan selama puluhan tahun, seolah ia telah melakukan ritual yang sama ribuan kali. Sopir itu tidak bertanya. Ia tidak menatapku melalui kaca spion. Ia hanya menyalakan mesin dan kami mulai menjauh dari lingkungan terkutuk tempat menantuku meninggalkanku seolah aku adalah benda rusak yang tidak berguna lagi. Saat mobil melaju melalui jalan-jalan yang semakin terang dan aman, aku mulai merasakan tubuhku akhirnya rileks. Tetapi pikiranku tidak berhenti. Siapa wanita ini? Mengapa ia membantuku? Dan apa artinya berpura-pura menjadi saudara perempuannya? Seolah ia mendengar pikiranku. Ia berbicara tanpa berbalik ke arahku. Suaranya tegas, tetapi tidak dingin. Nama saya Dewi. Saya berusia 74 tahun dan kehilangan penglihatan 15 tahun yang lalu. Tapi jangan berpikir bahwa karena itu saya berhenti melihat hal-hal penting dalam hidup. Kadang-kadang, nak, ketika kamu kehilangan satu indera yang lain menjadi begitu tajam sehingga kamu bisa merasakan apa yang tidak pernah diperhatikan orang lain. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia melanjutkan. Aku mendengar tangisanmu dari jendelaku. Aku tinggal di gedung di sudut jalan. Satu-satunya yang masih terlihat layak di lingkungan yang terlupakan itu. Dan aku mengenali rasa sakit semacam itu karena aku sendiri mengalaminya bertahun-tahun yang lalu. Rasa sakit ditolak oleh darah dagingmu sendiri. Rasa sakit menemukan bahwa semua yang kamu berikan tidak pernah cukup. Kata-katanya menembus dadaku. Persis seperti itu. Persis seperti yang aku rasakan, tetapi tidak bisa aku ungkapkan dengan jelas. Aku melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang lewat dan merasakan air mata kembali menggenang di mataku. Ceritakan, kata Dewi dengan lembut. Ceritakan bagaimana kamu sampai pada saat itu. Ceritakan kisahmu, Siti. Dan aku melakukannya. Karena ada sesuatu pada wanita itu, dalam kehadirannya yang tenang dan suaranya yang penuh pengertian, yang membuatku merasa aman. Aku mulai dari awal. Dari ketika Budi masih bayi dan ayahnya memutuskan bahwa tanggung jawab keluarga terlalu berat baginya, ia meninggalkanku sebuah catatan di meja dapur dan 7,5 juta rupiah, $500, yang menguap dalam waktu kurang dari sebulan antara popok dan susu formula. Aku bekerja membersihkan kantor di malam hari sementara Budi tidur dalam gendongan yang aku ikatkan di punggungku. Siang hari aku bekerja di Binatu melipat spray sampai lenganku sakit. Aku tidur 4 jam jika aku beruntung. Aku makan apa yang tersisa. Semua yang baik adalah untuk anakku. Semua uang yang aku hasilkan digunakan untuk pendidikannya, pakaiannya, buku-bukunya. Dewi mendengarkan dalam diam, mengangguk sedikit sesekali. Sopir itu terus mengemudi tanpa suara, seperti hantu di belakang kemudi. Aku terus bercerita bagaimana Budi tumbuh menjadi anak yang baik. Ia belajar dengan baik, membantuku di rumah, mengatakan kepadaku bahwa ketika ia besar ia akan membelikanku rumah besar di mana aku akhirnya bisa beristirahat. Ia berjanji akan menjagaku seperti aku menjaganya, dan aku mempercayainya. Ya Tuhan, betapa aku mempercayainya. Lalu ia bertemu Ayu. Awalnya ia tampak seperti gadis yang baik. Ia berasal dari keluarga berada, memiliki tata krama yang sopan, tersenyum ketika harus tersenyum. Budi jatuh cinta dan aku hanya ingin melihatnya bahagia. Aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu akan menjadi mimpi buruk terburukku. Bulan-bulan pertama setelah pernikahan berjalan halus. Ayu mulai menyarankan agar aku lebih jarang berkunjung, bahwa mereka membutuhkan ruang sebagai pasangan muda. Kemudian muncul komentar tentang pakaianku, tentang cara aku memasak, tentang pendapatku yang katanya sudah ketinggalan zaman. Budi awalnya membelaku, tetapi seiring waktu pembelaannya semakin lemah sampai menghilang sama sekali. Aku pindah untuk tinggal bersama mereka ketika apartemen kecilku dijual. Ayu mengatakan itu lebih praktis.
Bahwa dengan begitu kami bisa menghemat uang. Apa yang tidak ia katakan adalah bahwa aku akan menjadi pembantunya tanpa bayaran. Aku memasak, membersihkan, mencuci pakaian mereka, menyetrika kemeja Budi. Dan setiap kali aku menyelesaikan tugas, Ayu akan menemukan sesuatu yang salah. Makanan terlalu asin atau terlalu hambar. Pakaian tidak cukup rapi disetrika. Aku terlalu berisik di pagi hari atau aku tidak membersihkan kamar mandi dengan baik. Dewi mengeluarkan suara pelan di tenggorokannya, seolah ia mengenali setiap detail dari apa yang aku jelaskan. Aku tahu kisah itu, gumamnya. Aku sudah mendengarnya berkali-kali dalam begitu banyak versi berbeda. Tapi rasa sakitnya selalu sama. Aku terus berbicara karena aku tidak bisa berhenti. Aku bercerita kepadanya tentang makan malam keluarga, di mana aku duduk di ujung meja sebagai tamu yang tidak nyaman daripada ibu dari keluarga. Tentang percakapan yang berhenti ketika aku memasuki ruangan. Tentang bagaimana Ayu melarang Budi memberiku uang untuk kebutuhan pribadiku, mengatakan bahwa aku hanya akan membuangnya. Aku bercerita tentang saat aku sakit dan perlu pergi ke dokter. Ayu mengatakan kepadaku untuk naik bus, karena ia tidak punya waktu untuk mengantarku. Ketika Budi menyarankan agar mereka mungkin bisa membayar taksi, Ayu membuat ulah, mengatakan bahwa aku selalu membesar-besarkan rasa sakitku untuk mencari perhatian. Budi akhirnya meminta maaf padanya alih-alih membantuku. Setiap kenangan adalah pukulan baru. Setiap cerita adalah luka yang aku simpan dalam diam. Berpikir bahwa mungkin, jika aku lebih patuh, lebih diam, lebih tidak terlihat, keadaan akan membaik. Tapi itu hanya memburuk. Puncaknya adalah malam ini. Kami sedang dalam perjalanan pulang dari makan malam dengan keluarga Ayu. Ia mengundang orang tua dan saudara-saudaranya, dan aku hanya ada di sana karena Budi bersikeras aku ikut. Sepanjang makan malam, Ayu dan ibunya berbicara tentang betapa indahnya ketika mereka akhirnya punya anak. Tentang bagaimana Ayu akan menjadi ibu yang sempurna, tidak seperti wanita-wanita yang memanjakan anak-anak mereka dan membuat mereka lemah. Aku tahu ia menyindirku. Aku tahu setiap komentar adalah panah yang diarahkan padaku, tetapi aku tetap diam. Aku tersenyum ketika harus tersenyum. Aku mengangguk ketika harus mengangguk. Aku menjadi perabotan lain di restoran mahal itu di mana tagihannya mencapai sekitar Rp4.500.000 $300, dan tidak ada yang bertanya apakah aku menyukai makanannya. Dalam perjalanan pulang aku diam di kursi belakang. Ayu menyetir dengan cepat, terlalu cepat. Budi memintanya untuk mengurangi kecepatan dan ia menjawab bahwa jika ia tidak suka cara ia menyetir, ia bisa naik taksi. Kemudian aku, tanpa berpikir, menyarankan agar ia mengambil jalan lain karena yang ini selalu macet pada jam-jam itu. Dewi menghela napas panjang. Dan disitulah semuanya meledak. Bukan. Ya. Ayu menginjak rem begitu keras sehingga aku terbentur kursi depan. Ia berbalik ke arahku dengan amarah yang belum pernah aku lihat sebelumnya dan mulai meneriakiku, bahwa aku bukan siapa-siapa untuk memberitahunya bagaimana menyetir, bahwa ia muak dengan komentar-komentarku, dengan kehadiranku, dengan keharusan melihatku setiap hari, bahwa aku adalah beban mati yang mereka bawa karena kasihan, bahwa satu-satunya tujuanku dalam hidup adalah membesarkan seorang putra dan bahkan itu tidak aku lakukan dengan baik karena budi lemah itu salahku. Aku bertanya kepada Budi apakah ia akan membiarkan ia berbicara kepadaku seperti itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin masalah, bahwa kami berdua harus tenang, seolah aku telah melakukan sesuatu yang salah. Seolah aku adalah penyebab kekejaman istrinya. Ayu terus menyetir, tetapi amarahnya tidak mereda. Ia mengatakan bahwa aku tidak tahu berterima kasih, bahwa mereka memberiku atap dan makanan dan aku hanya memberi mereka masalah. Bahwa generasiku tidak mengerti bahwa orang muda membutuhkan ruang mereka. Bahwa jika aku begitu terganggu untuk tinggal bersama mereka, aku bisa pergi kapan saja aku mau. Kemudian, tanpa peringatan, ia membelokkan mobil ke lingkungan yang mengerikan itu dan berhenti di sudut gelap itu. Turun, katanya kepadaku. Kamu perlu tenang dan merenungkan betapa tidak tahu berterima kasihnya dirimu. Berjalanlah sebentar dan pikirkan apakah kamu benar-benar ingin terus menjadi beban bagi keluarga ini. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak tahu lingkungan itu, bahwa aku tidak punya uang atau ponsel. Ia menjawab bahwa itu bukan masalahnya. Budi mencoba mengatakan sesuatu, tetapi ia memotongnya, mengatakan bahwa jika ia membelaku, ia juga bisa turun dan menemaniku.
Dan putraku, satu-satunya putraku yang untuknya aku korbankan seluruh hidupku, tetap diam. Aku turun dari mobil karena aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pikir mungkin itu adalah pelajaran, bahwa mereka akan kembali dalam beberapa menit setelah aku merenung. Tetapi menit-menit berlalu dan berubah menjadi setengah jam. Lingkungan itu semakin gelap. Aku mendengar teriakan di kejauhan dan bunyi botol pecah. Dan aku mengerti bahwa mereka benar-benar meninggalkanku di sana. Mobil itu terus melaju dengan mulus melalui kota. Dewi tetap diam untuk waktu yang lama setelah aku menyelesaikan ceritaku. Akhirnya ia berbicara. Menantumu meninggalkanmu di sana berharap sesuatu yang buruk terjadi padamu. Berharap kota itu menelanmu dan ia bisa mengatakan itu salahmu karena turun dari mobil. Berharap untuk membebaskan dirinya darimu dengan cara yang paling pengecut. Kata-katanya keras tetapi benar. Aku merasakan merinding menjalar di punggungku. Dan Budi, tanyaku dengan suara serak. Apakah putraku benar-benar membenciku sebesar itu? Putramu, jawab Dewi dengan sedih. Tidak membencimu. Ia melupakanmu. Ada perbedaannya. Kebencian membutuhkan energi, membutuhkan kamu masih peduli, tapi melupakan lebih buruk. Itu adalah ketika seseorang berhenti melihatmu sebagai pribadi, dan menjadikanmu bayangan yang mengganggu yang lebih baik tidak ada. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua berlantai 3. Itu tidak mewah tetapi memiliki martabat yang tenang yang mengingatkanku pada bangunan 50 tahun yang lalu. Ketika hal-hal dibuat untuk bertahan. Fasadnya dari batu terang dan jendelanya memiliki bingkai kayu gelap yang tampak baru dipernis. Sopir itu turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Dewi. Ia keluar dengan keanggunan yang sama seperti saat ia masuk, bersandar sedikit pada tongkatnya. Kemudian ia mengulurkan tangannya kepadaku. Ayo, Siti. Malam ini kamu akan tidur di bawah atap di mana tidak ada yang akan membuatmu merasa tidak dibutuhkan. Kata-katanya menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Aku meraih tangannya dan turun dari mobil, merasakan kakiku masih gemetar. Udara malam terasa lebih segar di sini, bersih, tanpa bau sampah dan keputusasaan dari lingkungan tempat mereka meninggalkanku. Kami menaiki 3 anak tangga. Dewi mengenalnya dengan sangat baik meskipun ia buta, menghitung langkah-langkah dengan suara pelan dan menyentuh dinding dengan tangan bebasnya. Aku mengikutinya dalam diam, masih memproses semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Ketika kami tiba di apartemennya, ia mengeluarkan kunci antik dari saku mantelnya dan membuka pintu. Interiornya mengejutkanku. Aku berharap sesuatu yang gelap, penuh perabotan tua dan debu, tetapi tempat itu sangat bersih dan rapi. Ada tanaman di jendela, tirai berwarna krem lembut, dan perabotan yang, meskipun antik, terawat dengan baik. Duduklah, ia mengarahkanku, menunjuk sofa di dekat jendela. Aku akan membuat teh. Atau mungkin kamu lebih suka kopi. Aku punya keduanya. Teh baik-baik saja, jawabku dengan suara lemah. Aku duduk di sofa dan, untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, aku merasa bisa bernapas sepenuhnya. Keheningan apartemen itu tidak menekan seperti keheningan di rumah Budi dan Ayu. Itu damai, seperti pelukan hangat. Dewi bergerak di dapur dengan ketepatan yang membuatku takjub. Ia tahu persis di mana setiap barang berada, menghitung langkah antara kulkas dan kompor, menyentuh benda-benda untuk mengidentifikasinya. Dalam beberapa menit ia sudah merebus ketel dan menuangkan 2 cangkir. Ia duduk di depanku dan menyerahkan 1 cangkir kepadaku. Tehnya berbau chamomile dan sesuatu yang lain yang tidak bisa aku identifikasi. Kami minum dalam diam sejenak. Cairan hangat itu menghiburku dari dalam, perlahan-lahan melepaskan ikatan ketegangan yang aku bawa di dada sepanjang malam. Sekarang, kata Dewi, meletakkan cangkirnya di atas meja kecil, biarkan aku menjelaskan mengapa aku membawamu ke sini dan mengapa aku perlu kamu berpura-pura menjadi adikku. Aku menegakkan diri di tempat duduk, memberikan perhatian penuh. Ia melanjutkan. 40 tahun yang lalu saya mengalami sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang kamu alami hari ini. Putriku dan suaminya memperlakukanku seolah aku adalah benda yang bisa mereka gunakan ketika itu nyaman bagi mereka dan menyimpannya ketika tidak. Mereka memintaku membersihkan rumah mereka, menjaga anak-anak mereka, memasak makanan mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengundangku ke makan malam penting. Mereka tidak pernah memperkenalkan kepada teman-teman mereka sebagai ibu mereka, tetapi sebagai wanita yang membantu mereka. Suaranya memiliki bobot yang datang dari tempat yang sangat dalam.
Aku terus mendengarkan tanpa menyela. Suatu hari putriku mengatakan kepadaku bahwa ia telah menemukan tempat untukku di panti jompo. Ia mengatakan itu demi kebaikanku, bahwa aku akan lebih terawat di sana. Tetapi aku tahu yang sebenarnya. Mereka ingin menyingkirkanku. Mereka menginginkan rumahku, yang atas namaku, dan mereka menginginkan kebebasan mereka tanpa beban seorang ibu tua. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku dengan berbisik. Dewi tersenyum, tetapi tidak ada kegembiraan dalam gerakan itu. Saya menolak untuk pergi. Saya mengatakan kepada mereka bahwa rumah itu milik saya dan saya tidak berencana untuk meninggalkannya. Kemudian neraka yang sesungguhnya dimulai. Putriku berhenti mengunjungiku. Cucu-cucuku, yang aku rawat sejak bayi, berhenti datang. Selama 2 tahun aku hidup sendirian di rumah besar itu, merasa seperti hantu dalam hidupku sendiri. Ia menyesap teh lagi sebelum melanjutkan. Kemudian saya kehilangan penglihatan. Penyakit degeneratif yang tidak bisa dihentikan dokter. Dan ketika putriku tahu, ia kembali. Tetapi bukan karena cinta atau kekhawatiran. Ia kembali karena ia melihat peluang. Seorang wanita buta tidak bisa menjaga dirinya sendiri, katanya. Seorang wanita buta membutuhkan bantuan terus-menerus. Dan ia bersedia membantuku. Tentu saja, selama aku memberikan rumahku kepadanya. Aku merasakan perutku menciut. Kisah itu begitu akrab sehingga menyakitkan. Itu mengerikan, gumamku. Seolah-olah kita telah digunakan sepanjang hidup kita dan sekarang mereka ingin menyingkirkan bukti dari semua yang kita korbankan untuk mereka. Tepat, kata Dewi. Tapi saya tidak memberikan rumah saya kepadanya. Saya belajar untuk mandiri meskipun saya buta. Saya menyewa sopir terpercaya yang membantu saya ketika saya membutuhkannya. Saya mengatur hidup saya sedemikian rupa sehingga saya tidak bergantung pada siapapun. Dan putriku, melihat bahwa ia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan, pergi lagi. Sudah 15 tahun saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Dan itu tidak menyakitkan, tanyaku. Kamu tidak merindukan keluarga di dekatmu? Setiap hari, akunya. Tapi saya belajar bahwa lebih baik sendirian dengan martabat daripada ditemani oleh orang-orang yang membuatmu merasa tidak terlihat. Rasa sakit kesepian bisa ditanggung. Rasa sakit penghinaan yang konstan menghancurkan jiwamu. Kata-katanya bergema di dadaku seperti lonceng gereja. Ada kebenaran yang mendalam dalam setiap suku kata. Aku minum lebih banyak teh. Merasakan sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Aku belum tahu apa itu, tetapi itu seperti pintu yang tersegel selama bertahun-tahun mulai terbuka perlahan. Sekarang, lanjut Dewi, saya akan memberitahumu mengapa saya perlu kamu berpura-pura menjadi adikku. Ternyata putriku mengetahui sebulan yang lalu bahwa saya memiliki rekening tabungan yang cukup besar. Uang yang saya kumpulkan sepanjang hidup saya bekerja. Jumlahnya hampir 3 miliar rupiah, 200.000 dolar, yang saya rencanakan untuk disumbangkan ke yayasan yang membantu wanita tua yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. 3 miliar rupiah. Angka itu membuatku terdiam. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah aku lihat sepanjang hidupku. Putriku meneleponku setelah 15 tahun diam. Lanjut Dewi dengan nada ironi dalam suaranya. Ia mengatakan ingin berdamai. Bahwa ia telah memikirkanku dan ia menyesali bagaimana segala sesuatunya berakhir. Bahwa ia ingin kami menjadi keluarga lagi. Apakah kamu mempercayainya? Tanyaku meskipun aku sudah tahu jawabannya. Tentu saja tidak. Tapi saya memutuskan untuk memainkan permainannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya senang dengan teleponnya dan saya akan senang melihatnya. Ia akan datang mengunjungi saya akhir pekan depan. Dan ketika ia tiba, kamu akan berada di sini. Adik perempuanku tersayang yang baru saja kembali setelah tinggal bertahun-tahun di luar negeri. Aku tidak mengerti kemana arah semua ini. Mengapa kamu ingin aku berpura-pura menjadi adikmu? Dewi membungkuk ke depan dan meskipun ia tidak bisa melihatku, aku merasakan beban tatapan butanya padaku. Karena saya ingin putriku melihat bahwa saya tidak sendirian. Saya ingin ia tahu bahwa saya memiliki keluarga yang menjaga dan mencintai saya. Dan yang terpenting, saya ingin ia mengerti bahwa ia tidak akan bisa memanipulasi saya untuk mendapatkan uang saya. Ketika ia melihat bahwa saya memiliki orang lain, seseorang yang mungkin juga menjadi ahli waris, mungkin ia akan menunjukkan wajah aslinya. Itu adalah rencana yang terhitung, hampir kejam dalam ketepatannya, tetapi ada keadilan di dalamnya yang tidak bisa aku sangkal.
Dan apa yang aku dapatkan dari ini? Tanyaku. Dewi tersenyum. Kamu akan mendapatkan tempat tinggal saat kamu memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu. Kamu akan mendapatkan waktu jauh dari rumah itu di mana mereka membuatmu merasa sengsara. Dan kamu akan mendapatkan kepuasan melihat bahwa kamu bukan satu-satunya yang menderita di tangan keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang, Siti, mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam rasa sakit kita adalah yang memberi kita kekuatan untuk terus maju. Aku memikirkan tawarannya. Aku bisa kembali ke Budi dan Ayu, meminta maaf atas sesuatu yang bahkan tidak aku lakukan dengan salah, dan kembali tidak terlihat dalam hidupku sendiri. Atau aku bisa tinggal di sini, di apartemen yang tenang ini dengan wanita aneh ini yang tampaknya memahamiku lebih baik daripada darah dagingku sendiri. Aku terima, kataku akhirnya. Aku akan berpura-pura menjadi adikmu, tapi aku perlu kamu memberitahuku sesuatu. Mengapa kamu benar-benar membantuku? Apakah ini hanya untuk rencanamu atau ada hal lain? Dewi terdiam untuk waktu yang lama. Ketika ia berbicara, suaranya lebih lembut, hampir rentan. Ketika saya mendengar kamu menangis malam ini, rasanya seperti mendengar diri saya sendiri 40 tahun yang lalu. Dan saya berpikir bahwa jika seseorang mengulurkan tangan kepada saya pada saat itu, jika seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak gila, bahwa itu bukan salah saya, bahwa saya pantas mendapatkan yang lebih baik, mungkin hidup saya akan berbeda. Saya tidak bisa mengubah masa lalu saya, Siti. Tetapi mungkin saya bisa membantumu mengubah masa depanmu. Kata-katanya benar-benar menghancurkanku. Air mata yang telah aku tahan selama berjam-jam, akhirnya keluar tanpa kontrol. Aku menangisi semua yang hilang, semua tahun yang terbuang, semua martabat yang aku korbankan berpikir itu adalah cinta. Dan Dewi bangkit, mendekati sofa, dan memelukku. Kami tetap seperti itu. Dua wanita yang hancur oleh luka yang sama, menemukan kenyamanan dalam kebersamaan orang asing yang memahami bahasa universal dari rasa sakit keibuan yang ditolak. Ketika aku akhirnya tenang, Dewi menunjukkan kamar tempat aku akan tidur. Itu kecil tetapi nyaman, dengan tempat tidur bersih dan spray yang berbau lavender. Istirahatlah, katanya dari pintu. Besok kita akan mulai merencanakan bagaimana membuat menantumu mengerti bahwa ia membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku berbaring di tempat tidur yang aneh tapi nyaman itu dan menatap langit-langit. Di luar aku bisa mendengar suara-suara kota, tetapi di dalam semuanya adalah keheningan dan kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku tidak merasakan beban menjadi beban. Aku tidak merasa bahwa aku harus mendapatkan hakku untuk ada. Aku hanya ada di sana, membiarkan diriku ada. Aku terbangun dengan cahaya matahari yang menyaring melalui tirai berwarna krem. Untuk sesaat aku tidak tahu di mana aku berada. Kasur itu lebih lembut daripada sofa bed tua tempat aku tidur di rumah Budi dan Ayu. Udaranya berbau berbeda, bersih, tanpa aroma produk pembersih industri yang menantuku bersikeras gunakan di seluruh rumah. Kemudian aku ingat semuanya. Penelantaran, sudut gelap, Dewi, apartemen. Proposal untuk berpura-pura menjadi adiknya. Aku duduk di tempat tidur, merasakan tubuhku lelah tetapi pikiranku anehnya waspada. Ada jam antik di meja samping tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Sudah bertahun-tahun aku tidak tidur sampai selarut itu. Di rumah putraku aku harus bangun jam 6 untuk menyiapkan sarapan sebelum Ayu turun. Jika aku tidak melakukannya, ia akan menghabiskan sepanjang hari mengingatkanku betapa tidak bergunanya aku. Aku bangun dan menemukan pakaianku kemarin dilipat di atas kursi. Pintu kamar terbuka sedikit dan aku bisa mendengar gerakan lembut di dapur. Aku berpakaian cepat dan keluar. Dewi sedang duduk di meja makan dengan secangkir kopi di depannya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna coklat muda dan rambut putihnya disanggul dengan sempurna. Meskipun ia buta, ada sesuatu dalam posturnya yang menunjukkan kontrol mutlak atas ruangnya. "Selamat pagi," katanya tanpa berbalik. Ada kopi yang baru diseduh di dapur. Cangkir-cangkir ada di lemari kanan, rak kedua. Roti ada di kotak roti di atas meja dan di kulkas ada keju dan ham. Aku menyajikan kopi untuk diriku sendiri dengan tangan gemetar. Aku masih sulit percaya bahwa aku ada di sana, di apartemen orang asing, merencanakan untuk berpura-pura menjadi adiknya untuk menipu putrinya. Itu tampak seperti cerita dari novel murahan yang dijual di supermarket. "Duduklah,"
Dewi mengarahkanku ketika aku kembali dengan cangkirku. Kita harus berbicara tentang detail cerita kita. Jika kita akan meyakinkan putriku bahwa kita adalah saudara, kita perlu setiap detail cocok dengan sempurna. Aku duduk di depannya dan minum seteguk kopi. Itu kuat dan pahit, persis seperti yang aku suka. Apa yang perlu aku ketahui? Tanyaku. Dewi bersandar di kursinya. Nama lengkap saya Dewi Soledad Padilla. Saya lahir 74 tahun yang lalu di sebuah kota kecil dekat Guadalajara. Ayah saya seorang tukang kayu dan ibu saya seorang penjahit. Saya memiliki seorang adik perempuan yang meninggal karena demam ketika ia berusia 5 tahun. Namanya Siti, nama Spanyol, Sylvia. Aku merasakan merinding menjalar di punggungku. Adikmu bernama Siti? Tepat. Dan kamu akan menggantikannya dalam cerita ini? Kita akan mengatakan bahwa ia tidak meninggal, bahwa orang tua saya mengirimnya untuk tinggal bersama seorang bibi di Amerika Serikat karena mereka tidak mampu menghidupi 2 anak perempuan. Bahwa kami kehilangan kontak selama puluhan tahun, tetapi baru-baru ini kami bertemu kembali berkat internet. Itu adalah kebohongan yang rumit, tetapi bisa dipercaya. Pada masa itu umum bagi keluarga miskin untuk mengirim anak-anak mereka kepada kerabat yang memiliki peluang lebih baik. Apakah putrimu tahu bahwa kamu memiliki seorang adik? Ia tahu bahwa ia ada, tetapi saya tidak banyak berbicara tentangnya. Topik itu menyakitkan. Sekarang saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya menemukan Siti tidak meninggal, bahwa sepanjang hidup saya percaya kebohongan yang orang tua saya katakan kepada saya untuk melindungi saya dari rasa sakit perpisahan. Aku minum lebih banyak kopi, memproses informasi itu, dan apa yang seharusnya aku lakukan selama bertahun-tahun ini. Dewi tersenyum tipis. Kamu tinggal di Texas. Kamu menikah dengan seorang pria yang bekerja di konstruksi. Kalian memiliki seorang putra, tetapi suamimu meninggal 10 tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan. Putramu sekarang tinggal di California. Ia sudah menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Kamu datang ke Meksiko karena kamu ingin berhubungan kembali dengan akarmu sebelum kamu terlalu tua. Kisah itu sederhana tetapi kuat. Itu tidak memiliki detail rumit yang bisa membuatku tersandung. Dan bagaimana kamu menjelaskan bahwa aku tinggal di sini bersamamu? Karena kamu adalah adikku dan kita punya banyak waktu yang hilang untuk dikejar. Selain itu, kamu mengatakan bahwa di apartemenmu di Texas ada masalah pipa dan akan memakan waktu berminggu-minggu untuk memperbaikinya. Jadi sementara itu, kamu tinggal bersamaku. Aku mengangguk perlahan. Aku bisa melakukan ini. Aku bisa bertindak sebagai adiknya selama beberapa hari. Itu tidak begitu berbeda dari bertindak sebagai menantu yang sempurna dan ibu mertua yang tidak terlihat selama bertahun-tahun. Setidaknya kali ini peran itu memberiku sedikit martabat. Ada hal lain, kata Dewi dengan nada yang lebih serius. Nama putriku adalah Ayu, nama Spanyol, Laura Padilla Rivas. Ia berusia 52 tahun. Ia menikah dengan seorang pria bernama Arman, nama Spanyol, Joaquin, dan mereka memiliki 2 anak yang sudah dewasa. Ayu bekerja di properti dan selalu terobsesi dengan uang dan penampilan. Seperti apa ia? Tanyaku dengan rasa ingin tahu. Dewi menghela napas. Ia adalah anak yang manis ketika ia masih kecil. Ia suka melukis dan bermimpi menjadi seorang seniman. Tetapi seiring ia tumbuh, ayahnya, suamiku, menanamkan di kepalanya bahwa seni adalah untuk orang miskin dan bahwa ia harus fokus menghasilkan uang. Ketika ia meninggal 20 tahun yang lalu, Ayu sudah berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal. Seseorang yang keras, perhitungan, yang mengukur nilai orang dari apa yang bisa mereka berikan padanya. Itu terdengar akrab. Mungkin tidak begitu berbeda dari bagaimana Ayu mengukur nilaiku dari layanan yang bisa aku berikan padanya. Ketika ia datang mengunjungimu, aku terus bertanya, bagaimana seharusnya aku bersikap? Sebagai adikku. Dengan percaya diri, dengan keakraban, jangan tunjukkan dirimu terintimidasi olehnya. Ingatlah bahwa dalam cerita ini, kamu tinggal di Amerika Serikat selama puluhan tahun. Kamu adalah wanita yang telah melihat dunia, yang telah bekerja keras, yang telah kehilangan dan bertahan. Kamu memiliki kekuatanmu sendiri. Jangan biarkan Ayu membuatmu merasa kecil. Kata-katanya memenuhi diriku dengan sesuatu yang mirip dengan keberanian. Selama bertahun-tahun aku telah mengecilkan diri untuk menempati lebih sedikit ruang, untuk mengganggu lebih sedikit, untuk menjadi kurang terlihat.
Bagaimana rasanya melakukan sebaliknya? Bagaimana rasanya menempati ruang tanpa meminta izin? Kami menghabiskan sisa pagi itu mengulang detail. Dewi menceritakan kisah-kisah masa kecilnya yang harus aku ketahui jika aku benar-benar adiknya. Ia berbicara kepadaku tentang desa tempat mereka tumbuh, tentang rumah dengan atap genteng merah dan halaman tanah, tentang pohon mangga di bawahnya mereka bermain. Ia menggambarkan orang tua mereka dengan begitu detail sehingga aku bisa melihat mereka dalam pikiranku. Ayah yang serius tetapi penuh kasih, ibu yang pendiam tetapi kuat. Ia juga mengajariku cara bergerak di sekitar apartemen tanpa mengganggunya. Dewi memiliki semuanya diatur dengan cara tertentu agar ia bisa menavigasi ruangnya tanpa penglihatan. Perabotan tidak pernah dipindahkan. Benda-benda selalu kembali ke tempat yang sama. Itu adalah sistem yang sempurna yang lahir dari kebutuhan. Pada siang hari kami menyiapkan makanan bersama. Aku memotong sayuran sementara Dewi memasaknya, menggunakan indera penciuman dan pendengarannya untuk mengetahui kapan mereka sudah siap. Aku terkejut betapa mandirinya ia. Ia tidak membutuhkan bantuan terus-menerus, hanya petunjuk kecil sesekali. Saat kami makan, Dewi berbicara lebih banyak tentang rencananya. Ayu akan datang hari Sabtu. Dalam 4 hari, itu memberi kita waktu untuk membiasakan diri dengan cerita dan tempat ini. Saya juga perlu kamu pergi berbelanja. Berbelanja? Tanyaku bingung. Dewi mengangguk. Kamu butuh pakaian baru. Jika kamu tinggal di Amerika Serikat dan memiliki kehidupan yang stabil, kamu tidak bisa berpakaian seperti seseorang yang telah melayani di rumah orang lain. Kamu perlu terlihat seperti wanita mandiri, dengan martabat dan sumber daya sendiri. Aku merasakan campuran kegembiraan dan rasa malu. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku membeli pakaian untuk diriku sendiri. Semua yang aku miliki adalah pakaian lama, usang, yang Ayu kadang-kadang berikan kepadaku ketika ia tidak lagi membutuhkannya. Tapi aku tidak punya uang, kataku dengan suara pelan. Saya akan memberimu uang. Anggap ini sebagai investasi dalam rencana kita. Selain itu, katanya dengan senyum kecil, saya ingin adikku terlihat baik ketika kamu bertemu putriku yang tidak tahu berterima kasih. Sore itu sopir membawaku ke pusat perbelanjaan. Dewi memberiku 7,5 juta rupiah $500, tunai dan mengatakan kepadaku untuk membeli apa yang aku butuhkan. Celana, blus, gaun cantik, sepatu yang nyaman tapi elegan. Pakaian yang akan membuatku merasa seperti wanita yang seharusnya aku jalani jika aku tidak menghabiskan puluhan tahun membuat diriku tidak terlihat. Aku memasuki toko-toko merasa seperti aku melakukan sesuatu yang terlarang. Setiap kali aku menyentuh sepotong pakaian, suara di kepalaku mengatakan kepadaku bahwa itu terlalu mahal, terlalu cantik, terlalu baik untukku. Tetapi aku menekan suara itu dan mulai mencoba pakaian. Aku membeli 2 celana formal berwarna hitam dan abu-abu gelap. 3 blus berwarna lembut tapi elegan. Sebuah gaun berwarna wine yang sangat pas dan membuatku terlihat 10 tahun lebih muda. Sepatu tertutup dengan hak kecil yang memberiku tinggi tanpa terasa tidak nyaman. Aku bahkan membiarkan diriku membeli parfum ringan yang berbau bunga putih. Ketika aku kembali ke mobil membawa tas-tas belanjaan, aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan sederhana, hampir kekanak-kanakan, untuk sesuatu yang begitu mendasar seperti memiliki pakaian baru yang aku pilih sendiri. Aku ingin menangis tetapi aku menahan diri. Dewi menungguku di mobil dengan ekspresi tenangnya. Apakah kamu menemukan semua yang kamu butuhkan? Ya, jawabku dengan suara bersemangat. Terima kasih, Dewi. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua ini. Jangan berterima kasih padaku dulu, katanya. Ini baru permulaan. Ketika putriku datang, kamu akan membutuhkan semua kekuatan yang bisa kamu kumpulkan. Ayu bisa mencium rasa takut dan ketidakamanan seperti hiu mencium darah. Jika ia melihatmu lemah, ia akan menyerang. Kata-katanya membuatku serius lagi. Ini bukan permainan. Ini adalah pertempuran diam-diam antara dua wanita yang terluka dan keluarga mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dan aku baru saja menjadi prajurit dari pasukan yang tidak pernah aku pikir akan ada. Malam itu, saat aku mengenakan salah satu pakaian baruku di depan cermin kamar, aku melihat diriku sendiri untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku tidak melihat ibu mertua yang tidak terlihat dan putus asa untuk menyenangkan. Aku melihat Siti, seorang wanita berusia 64 tahun yang telah bertahan dari penelantaran, pengkhianatan,
Rasa sakit. Seorang wanita yang masih berdiri. 3 hari berikutnya berlalu dalam campuran aneh antara ketenangan dan antisipasi. Setiap pagi aku bangun di tempat tidur yang nyaman itu, masih terkejut berada di sana. Setiap malam aku tertidur memikirkan apa yang akan terjadi ketika Ayu akhirnya muncul. Dewi dan aku jatuh ke dalam rutinitas alami. Aku menyiapkan sarapan sementara ia mengatur harinya. Kadang-kadang sopirnya membawanya untuk melakukan tugas atau mengunjungi seorang teman. Di lain waktu ia tinggal di rumah dan aku menemaninya dalam keheningan nyaman yang kami bangun di antara kami berdua. Kami banyak berbicara. Aku menceritakan lebih banyak detail tentang hidupku dengan Budi dan Ayu, hal-hal yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun karena aku malu untuk mengakuinya dengan suara keras. Seperti saat Ayu menyuruhku mencuci pakaian dalamnya dengan tangan karena ia mengatakan mesin cuci akan merusaknya, tetapi sebenarnya ia hanya ingin mempermalukanku. Atau ketika Budi memintaku untuk tidak turun untuk makan malam karena mereka memiliki tamu penting dan kehadiranku mungkin tidak nyaman. Dewi mendengarkan setiap cerita dengan penuh perhatian dan kadang-kadang menambahkan pengalamannya sendiri. Ia bercerita tentang saat putrinya Ayu membawanya ke panti jompo untuk melihatnya, mengatakan bahwa itu hanya kunjungan pendidikan, tetapi kemudian mencoba meninggalkannya di sana dengan menandatangani surat-surat di belakang punggungnya. Dewi harus memanggil pengacara untuk keluar dari tempat itu. Pada Kamis sore kami sedang minum teh ketika Dewi mengatakan sesuatu yang mengubah perspektifku tentang segalanya. Tahukah kamu apa perbedaan antara kamu dan aku, Siti? Bahwa saya belajar bertahun-tahun yang lalu bahwa cinta tidak bisa dimohon. Cinta sejati diberikan dengan bebas atau itu bukan cinta. Apa yang kamu terima dari putramu bukanlah cinta. Itu adalah toleransi yang dikondisikan pada kegunaanmu. Kata-katanya menyakitiku karena itu benar. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mendapatkan cinta Budi dengan menjadi lebih berguna, lebih diam, lebih tidak terlihat. Berpikir bahwa jika aku sempurna, jika aku tidak menyebabkan masalah, jika aku menjadi benar-benar diperlukan, maka ia akan mencintaiku. Tetapi Dewi benar. Apa yang aku cari bukanlah cinta. Itu adalah bertahan hidup dari remah-remah kasih sayang yang mereka lemparkan kepadaku ketika itu nyaman bagi mereka. Malam itu aku berdiri di depan cermin kamar mandi dan melihat diriku dengan kejujuran yang brutal. Aku berusia 64 tahun. Kerutan di sekitar mata dan mulut. Uban yang sudah lama tidak aku cat. Karena Ayu mengatakan itu adalah pengeluaran yang tidak perlu. Tangan yang kasar karena terlalu banyak membersihkan dan mencuci. Tetapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Aku melihat seorang wanita yang telah bertahan, yang telah membesarkan seorang putra sendirian, yang telah bekerja sampai kelelahan, yang telah menahan penghinaan yang akan menghancurkan orang yang lebih lemah. Aku bukan wanita yang sudah berakhir. Aku adalah wanita yang baru mulai bangun. Pada hari Jumat, Dewi mengatakan kepadaku bahwa kami perlu melakukan sesuatu yang penting. Kita akan pergi ke bank. Saya ingin menambahkanmu sebagai penerima manfaat dari rekening saya. Aku terkejut. Dewi, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu baru mengenalku. Hanya beberapa hari telah berlalu. Ia tersenyum dengan ekspresi tenang yang sudah aku kenal. Justru karena itu saya bisa melakukannya. Kamu tidak cukup mengenal saya untuk ingin mencuri dari saya. Kamu tidak memiliki harapan tentang uang saya. Dan yang paling penting, kamu telah menunjukkan kepada saya lebih banyak rasa hormat dan persahabatan sejati dalam beberapa hari ini daripada putriku sendiri dalam puluhan tahun. Tetapi putrimu, aku memprotes. Ia akan berpikir bahwa aku memanipulasimu, bahwa aku memanfaatkan kebutaanmu. Biarkan ia berpikir apa yang ia mau, jawab Dewi dengan tegas. Ini uang saya dan saya memutuskan apa yang akan saya lakukan dengannya. Selain itu, ini adalah bagian dari rencana. Ketika Ayu melihat bahwa saya menambahkan orang lain sebagai penerima manfaat, ia akan menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak akan bisa lagi berpura-pura peduli padaku. Ia harus mengakui bahwa ia hanya datang untuk warisan. Kami pergi ke bank sore itu. Manajer mengenal Dewi dan menyambutnya dengan rasa hormat yang tulus. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menambahkan adiknya, Siti, sebagai penerima manfaat dari rekeningnya dengan hak untuk 50% dari dana jika ia meninggal. Manajer menatapku dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak mengajukan pertanyaan yang tidak sopan. Ia memproses surat-surat dengan efisien sementara aku menandatangani dokumen tanpa bisa percaya apa yang terjadi. Dalam waktu 30 menit, aku,
yang telah bertahun-tahun tanpa memiliki $50 sendiri, terdaftar sebagai penerima manfaat sekitar $1.500.000.000 $100.000. Ketika kami keluar dari bank, aku merasa tidak bisa bernapas dengan baik. Dewi, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerima ini. Sudah selesai, katanya dengan tenang. Dan itu bukan hadiah. Itu adalah strategi. Itu juga pesan untuk putriku. Dan mungkin, hanya mungkin, itu adalah cara saya untuk memberikan kepada wanita lain keamanan yang saya harap saya miliki ketika saya muda dan rentan. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku memikirkan Budi dan Ayu. Apakah mereka khawatir tentang aku? Apakah mereka mencariku? Atau apakah mereka hanya melanjutkan hidup mereka seolah aku tidak pernah ada? Sebagian dari diriku ingin tahu. Bagian lain takut akan jawabannya. Hari Sabtu menyambut dengan langit kelabu yang mengancam hujan. Dewi bangun lebih awal dari biasanya dan aku bisa merasakan ketegangannya. Hari ini adalah hari, katanya saat kami sarapan. Ia akan tiba pukul 4 sore. Apakah kamu siap? Siap seperti aku bisa siap, jawabku, mencoba terdengar lebih yakin daripada yang aku rasakan. Dewi mendekat dan meraih tanganku di antara tangannya. Dengarkan saya baik-baik, Siti. Hari ini kamu akan bertemu seorang wanita yang mungkin akan mencoba membuatmu merasa kecil. Itu adalah caranya untuk membangun kontrol. Tetapi kamu tidak kecil. Kamu adalah adikku, seorang wanita yang telah hidup, yang telah kehilangan, yang telah bertahan. Kamu memiliki hak sebanyak ia untuk menempati ruang di dunia ini. Kata-katanya memenuhi diriku dengan sesuatu yang mirip dengan keberanian. Aku mengenakan gaun berwarna wine yang aku beli, menyisir rambutku dengan hati-hati dan bahkan merias wajahku sedikit. Ketika aku melihat ke cermin, aku melihat wanita yang berbeda. Tidak sempurna, tidak muda, tetapi bermartabat. Tepat pukul 4 sore bel pintu berbunyi. Jantungku mulai berdebar begitu keras sehingga aku pikir Dewi bisa mendengarnya. Ia bangkit dengan tenang dan berjalan menuju pintu. Aku tetap di ruang tamu, berdiri di dekat jendela, mencoba terlihat alami. Pintu terbuka dan aku mendengar suara wanita. Mama, senang bertemu denganmu. Kamu terlihat baik. Ayu, betapa senangnya kamu datang, jawab Dewi dengan nada yang terdengar tulus, tetapi yang sekarang sudah aku tahu sebagai akting. Masuklah, saya punya kejutan untukmu. Aku mendengar langkah kaki di lorong dan kemudian Ayu memasuki ruang tamu. Ia adalah wanita bertubuh sedang, kurus, mengenakan pakaian mahal, tetapi tanpa gaya yang sesungguhnya. Rambutnya dicat pirang yang tidak cocok untuknya dan riasan yang berlebihan yang mencoba menyembunyikan usianya. Tetapi yang paling mengejutkanku adalah matanya. Mereka dingin, perhitungan, mengevaluasi setiap detail ruangan dan diriku. Ayu, kata Dewi dengan suara jelas, saya ingin memperkenalkanmu kepada seseorang yang sangat istimewa. Ia adalah Siti, adikku. Keheningan yang mengikuti sangat padat dan berat. Ayu menatapku dari atas ke bawah dengan ekspresi kebingungan mutlak. Adikmu? Tapi Mama, adikmu meninggal ketika kamu masih kecil. Kamu mengatakannya ribuan kali kepadaku. Itu yang aku yakini sepanjang hidupku. Jelas Dewi dengan suara tenang. Tetapi 2 bulan yang lalu saya menerima pesan melalui internet. Ternyata Siti tidak meninggal. Orang tua kami mengirimnya untuk tinggal bersama seorang bibi di Texas dan berbohong kepada saya untuk menghindari rasa sakit perpisahan. Ia tumbuh di sana, menjalani hidupnya dan baru-baru ini memutuskan untuk mencari akarnya. Kami bertemu kembali setelah hampir 70 tahun. Kisah itu terdengar meyakinkan bahkan bagiku yang tahu itu bohong. Ayu terus menatapku dengan ketidakpercayaan. Dan ia tiba-tiba muncul begitu saja setelah bertahun-tahun ini. Bagaimana kamu tahu bahwa ia benar-benar adikmu? Ia bisa saja penipu yang memanfaatkan kebutaanmu. Dewi tegang tetapi mempertahankan suaranya tetap tenang. Siti tahu detail masa kecil kita yang tidak bisa diketahui orang lain. Pohon mangga di halaman, rumah dengan atap genteng. Nama orang tua kita. Kisahnya cocok dengan ingatan saya dengan sempurna. Siapapun bisa menyelidiki itu. Ayu bersikeras. Mama, kamu harus lebih berhati-hati. Ada banyak orang jahat yang memanfaatkan orang tua. Kata-katanya mengandung racun yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Aku memutuskan sudah waktunya untuk berbicara. Aku mendekat dengan kepala tegak dan mengulurkan tanganku. Senang bertemu denganmu,
Ayu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Dewi memberitahuku bahwa kamu bekerja di properti dan kamu memiliki 2 anak yang cantik. Ayu tidak langsung menerima tanganku. Ia mengevaluasiku beberapa detik lagi sebelum menjabatnya sebentar. Jabatannya lemah, meremehkan. Ya, saya bekerja di properti. Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tinggal di Texas sebagian besar hidupku. Aku bekerja di beberapa tempat. Suamiku meninggal bertahun-tahun yang lalu dan anakku sekarang tinggal di California bersama keluarganya. Aku memutuskan untuk datang ke Meksiko untuk berhubungan kembali dengan akarku sebelum aku terlalu tua untuk melakukannya. Sungguh kebetulan, kata Ayu dengan sarkasme yang hampir tidak disembunyikan. Dan sekarang kamu tinggal di sini bersama ibuku. Sementara waktu, aku mengklarifikasi, selagi aku menyelesaikan beberapa masalah di apartemenku di Texas. Dewi cukup baik untuk membukakan pintu rumahnya untukku. Kami telah mengejar waktu yang hilang. Ayu berbalik ke ibunya dengan ekspresi keras. Mama, saya perlu berbicara denganmu sendirian. Dewi mempertahankan ekspresinya yang tenang tetapi tegas. Apapun yang ingin kamu katakan padaku, kamu bisa mengatakannya di depan Siti. Ia adalah adikku dan saya tidak punya rahasia dengannya. Aku melihat bagaimana rahang Ayu menegang. Jelas ia tidak mengharapkan jawaban itu. Ia melihat antara ibunya dan aku, menghitung langkahnya berikutnya. Akhirnya ia menghela napas dengan dramatisasi yang berlebihan dan duduk di sofa tanpa menunggu undangan. Baiklah, katanya sambil menyilangkan kaki. Kalau begitu mari kita bicara dengan jelas. Mama, sudah 15 tahun sejak kita berbicara. Saya tahu semuanya berakhir buruk di antara kita dan saya ingin meminta maaf untuk itu. Saya telah banyak berpikir akhir-akhir ini tentang keluarga, tentang apa yang benar-benar penting, dan saya menyadari bahwa saya membuat kesalahan. Kata-katanya terdengar seperti telah dilatih, seperti pidato yang telah ia latih di depan cermin. Dewi duduk di kursi biasanya dan aku tetap berdiri di dekat jendela, mengamati pemandangan seolah itu adalah drama. Saya menghargai kata-katamu, Ayu, jawab Dewi dengan nada netral. Tetapi saya bertanya-tanya apa yang memicu perubahan hati ini setelah sekian lama. Ayu tersenyum tetapi tidak mencapai matanya. Mama, kadang-kadang seseorang hanya menjadi dewasa. Anak-anak saya sudah dewasa. Hidup saya lebih stabil. Dan saya menyadari bahwa saya tidak ingin lebih banyak waktu berlalu tanpa kita memiliki hubungan. Kamu adalah ibuku. Satu-satunya yang saya miliki. Ada sesuatu yang sangat palsu dalam seluruh pertunjukan emosinya. Aku mengenalinya karena aku telah melihat pertunjukan serupa dari Ayu nama Spanyol, Roberta, 1000 kali. Cara mengucapkan kata-kata yang benar sementara mata menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Dan aku muncul. Kataku memotong momen itu, dan itu mempersulit rencana rekonsiliasimu. Ayu menatapku dengan dingin yang hampir tidak tertahan. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Aku mendekat dan duduk di sofa lain, menghadapnya secara langsung. Tentu saja kamu tahu, setelah 15 tahun diam, kamu muncul tepat ketika Dewi memiliki keluarga lagi. Ketika ia tidak lagi sendirian dan rentan seperti kamu meninggalkannya, wajah Ayu mengeras. Kamu tidak punya hak untuk mengomentari hubungan saya dengan ibuku. Kamu baru muncul dalam hidupnya 2 bulan yang lalu. Saya adalah putrinya. Saya mengenalnya sejak saya lahir. Namun kamu meninggalkannya, jawabku, merasakan kekuatan yang tidak aku tahu aku miliki. Kamu meninggalkannya sendirian selama 15 tahun. Tanpa panggilan, tanpa kunjungan, tanpa tahu apakah ia baik-baik saja atau apakah ia membutuhkan bantuan. Aku baru mengenalnya dan aku sudah lebih hadir daripada kamu dalam lebih dari 1 dekade. Keheningan yang mengikuti tegang dan elektrik. Dewi tetap diam, membiarkan konfrontasi berkembang. Ayu menatapku dengan kebencian murni. Semua topeng putrinya yang khawatir cepat menghilang. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Ayu dengan suara dingin. Kamu tidak tahu keseluruhan cerita. Saya dan ibu saya memiliki perbedaan. Itu saja. Perbedaan yang sekarang ingin saya selesaikan. Perbedaan tentang upayamu untuk memasukkannya ke panti jompo untuk mengambil rumahnya, tanyaku. Mengapa Dewi menceritakan kisah itu kepadaku? Ia menceritakan bagaimana kamu mencoba membuatnya menandatangani surat-surat tanpa membacanya. Bagaimana kamu ingin menyatakannya tidak mampu hanya karena ia kehilangan penglihatan. Ayu berdiri tiba-tiba. Itu bohong.
Ibuku bingung. Kebutaan kadang-kadang memengaruhi lebih dari sekadar penglihatan. Itu memengaruhi memori, persepsi hal-hal. Cukup, kata Dewi dengan suara yang memotong udara. Ayu, pikiran saya benar-benar jernih. Dan saya ingat persis apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Saya ingat bagaimana kamu membawa saya ke tempat itu, mengatakan kepada saya bahwa itu hanya kunjungan. Saya ingat bagaimana kamu menandatangani surat-surat penerimaan tanpa persetujuan saya. Dan saya ingat bagaimana saya harus memanggil pengacara saya untuk keluar dari sana. Ayu membuka mulutnya untuk memprotes. Tetapi Dewi mengangkat tangannya. Saya belum selesai. Saya juga ingat 15 tahun keheningan yang mengikuti. Ulang tahun tanpa panggilan. Natal yang saya lewati sendirian. Saat-saat saya sakit dan tidak ada darah daging saya yang peduli padaku. Jadi maafkan saya jika memori saya terlalu jelas untuk kenyamananmu. Wajah Ayu melewati beberapa ekspresi. Kejutan, kemarahan, dan akhirnya sesuatu yang mirip dengan kepanikan. Mama, saya tahu saya membuat kesalahan. Itu sebabnya saya di sini, untuk memperbaikinya. Untuk memulai lagi, Dewi bersandar di kursinya. Dan minatmu yang tiba-tiba untuk memulai lagi tidak ada hubungannya dengan panggilan yang kamu terima dari sepupumu Benjamin yang memberitahumu tentang rekening tabungan saya? Aku melihat bagaimana Ayu pucat. Benjamin sialan itu, gumamnya di antara gigi sebelum ia menyadari apa yang ia katakan. Kemudian ia mencoba pulih. Tidak. Tentu saja tidak. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ayu, kata Dewi dengan kelelahan dalam suaranya, kamu selalu buruk dalam berbohong. Benjamin bekerja di bank tempat saya memiliki rekening. Ia menelepon saya sebulan yang lalu untuk mengatakan kepada saya bahwa kamu telah bertanya kepadanya tentang keuangan saya, bahwa kamu ingin tahu berapa banyak uang yang saya miliki dan apakah saya telah membuat wasiat. 2 minggu kemudian kamu menelepon saya ingin berdamai. Apakah kamu benar-benar berpikir saya sebodoh itu? Ayu terdiam. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia sedang menghitung ulang strateginya. Akhirnya ia merosot di sofa lagi. Baiklah. Ya, saya mengetahui bahwa kamu memiliki tabungan yang cukup besar. Dan ya, itu membuat saya memikirkanmu. Tetapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya pikir jika kamu memiliki begitu banyak uang yang tersimpan, itu karena kamu telah hidup sangat sederhana, mungkin sendirian dan tanpa dukungan. Dan saya merasa bersalah. Itu adalah langkah yang cerdas. Aku akui. Mengubah keserakahannya menjadi kekhawatiran keibuan yang terlambat, tetapi Dewi tidak tertipu. Saya memiliki 3 miliar rupiah yang tersimpan, kata Dewi dengan suara jelas. Uang yang saya kumpulkan sepanjang hidup saya bekerja. Dan kamu benar bahwa saya telah hidup sederhana. Tetapi bukan karena kebutuhan, melainkan karena pilihan. Karena uang itu memiliki tujuan. Mata Ayu berkilauan dengan keserakahan yang hampir tidak disembunyikan. Tujuan apa? Saya akan menyumbangkannya ke yayasan yang membantu wanita tua yang ditinggalkan oleh keluarga mereka, jawab Dewi. Wanita seperti saya, seperti Siti, yang mendedikasikan hidup mereka untuk anak-anak mereka dan berakhir sendirian dan ditolak. Saya ingin uang itu melakukan sesuatu yang baik di dunia. Aku melihat bagaimana Ayu memproses informasi itu. Wajahnya berubah dari harapan menjadi ketidakpercayaan dan akhirnya menjadi kemarahan. Kamu akan memberikan 3 miliar rupiah kepada orang asing alih-alih memberikannya kepada keluargamu sendiri. Kamu berhenti menjadi keluarga saya 15 tahun yang lalu, jawab Dewi dengan ketenangan yang menghancurkan. Ketika kamu meninggalkan saya di panti jompo itu, ketika kamu tidak pernah kembali untuk melihat apakah saya baik-baik saja, ketika kamu memutuskan bahwa kenyamananmu lebih penting daripada ibumu, tapi saya putrimu, teriak Ayu, berdiri lagi. Saya darah dagingmu. Uang itu milik saya secara hukum. Uang itu milik saya, koreksi Dewi, dan saya memutuskan apa yang akan saya lakukan dengannya. Bahkan, saya sudah memperbarui wasiat saya 2 hari yang lalu, 50% akan pergi ke yayasan. Dan 50% lainnya akan pergi ke Siti, keheningan yang terjadi mutlak. Ayu menatapku dengan kebencian sedemikian rupa sehingga aku merasakan merinding. Ini salahmu, katanya kepadaku dengan suara beracun. Kamu muncul begitu saja dan menanamkan ide-ide di kepalanya. Kamu adalah penipu, manipulator yang memanfaatkan orang tua yang rentan. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, jawabku,
mempertahankan diri meskipun ada rasa takut yang aku rasakan. Ibumu sepenuhnya mampu membuat keputusannya sendiri. Dan jika ia memutuskan untuk meninggalkanku sesuatu, itu karena aku telah berada di sini, aku telah menjadi teman baginya, aku telah mendengarkan ceritanya. Aku telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan selama bertahun-tahun ini. Ayu berbalik ke ibunya dengan putus asa. Mama, tolong, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya putrimu. Saya punya anak yang adalah cucu-cucumu. Kami membutuhkan uang itu. Untuk apa kamu membutuhkannya? Tanya Dewi. Suamimu menghasilkan uang dengan baik. Kamu punya bisnis properti. Anak-anakmu sudah dewasa dengan pekerjaan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun di keluargamu yang mengalami kelaparan atau kebutuhan yang sesungguhnya. Tapi itu uang yang banyak, protes Ayu. Uang yang bisa mengamankan masa depan cucu-cucumu. Cucu-cucu saya yang belum mengunjungi saya dalam 15 tahun. Tunjuk Dewi, yang mungkin bahkan tidak ingat wajah saya. Yang tidak pernah kamu bawa untuk bertemu saya. Bahkan ketika mereka lahir. Maaf jika saya tidak merasa berkewajiban untuk mengamankan masa depan orang asing yang berbagi darah saya, tetapi tidak hidup saya. Ayu mulai menangis. Itu adalah air mata yang diperhitungkan. Jenis yang telah ia sempurnakan selama bertahun-tahun untuk memanipulasi situasi demi keuntungannya. Mama, tolong. Saya membuat kesalahan. Tetapi saya bisa berubah. Beri saya kesempatan lagi. Jangan biarkan wanita ini menghalangi kita. Wanita ini punya nama, kataku dengan tegas. Dan aku tidak menghalangi apapun. Hubunganmu dengan ibumu rusak jauh sebelum aku muncul. Aku hanya di sini untuk memastikan kamu tidak menyakitinya lagi. Ayu menyeka air matanya dengan marah. Kamu akan menyesali ini. Saya akan menyelidikimu. Saya akan menemukan siapa kamu sebenarnya dan saya akan mengungkap penipuanmu. Dan kemudian ibuku akan melihat bahwa ia benar tentangmu sejak awal. Silakan, kataku, merasakan jantungku berdebar kencang tetapi mempertahankan suara yang tenang. Selidiki semua yang kamu mau. Kamu tidak akan menemukan apa-apa karena tidak ada yang perlu ditemukan. Hanya seorang wanita yang bertemu kembali dengan adiknya setelah puluhan tahun berpisah. Ayu meraih tasnya dan berjalan menuju pintu. Ini belum berakhir, Mama. Saya akan menggugat wasiat itu. Saya akan membawamu ke pengadilan jika perlu. Uang itu milik saya secara hukum dan saya tidak akan membiarkan penipu mengambilnya dari saya. Kamu bisa mencobanya, jawab Dewi dengan tenang. Tetapi saya memiliki semua dokumen dengan benar. Wasiat saya dibuat oleh pengacara terbaik di kota dan saya dievaluasi oleh 3 dokter berbeda yang menyatakan kemampuan mental saya. Kamu tidak akan berhasil, Ayu. Satu-satunya hal yang akan kamu capai adalah menghabiskan uang untuk pengacara yang pada akhirnya tidak akan memberimu apa yang kamu inginkan. Ayu berdiri di pintu dengan tangan dikenop. Tubuhnya gemetar karena kemarahan yang tertahan. Aku menyadari bahwa ia mencoba memutuskan apakah ada strategi lain yang bisa ia gunakan. Kartu lain untuk dimainkan. Akhirnya ia berbalik ke arah kami untuk terakhir kalinya. Wajahnya telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi putri yang menyesal atau wanita yang khawatir. Hanya ada penghinaan yang murni dan keras. Tahukah kamu, Mama? Katanya dengan suara sedingin es. Kamu benar. Saya tidak membutuhkanmu. Saya tidak pernah benar-benar membutuhkanmu. Kamu selalu menjadi beban. Selalu dengan keluhanmu dan kebutuhanmu yang konstan akan perhatian. Kamu memberiku bantuan ketika saya meninggalkanmu di panti jompo itu. Satu-satunya kesalahan saya adalah mengeluarkanmu dari sana. Dewi tidak terpengaruh oleh kata-kata putrinya. Ia mempertahankan postur tegak dan ekspresi tenangnya. Setidaknya sekarang ia jujur, katanya. Itu adalah hal yang paling dekat dengan momen nyata yang kita miliki dalam puluhan tahun. Ayu tertawa pahit. Kamu ingin kejujuran? Baiklah. Saya harap kamu hidup bertahun-tahun lagi, Mama. Tetapi hiduplah sendirian dengan adik palsumu yang berharga. Karena ketika kamu akhirnya meninggal, saya tidak akan pergi ke pemakamanmu. Saya tidak akan menangisimu. Dan saya akan mengajari anak-anak saya untuk melupakan bahwa mereka pernah memiliki seorang nenek. Dengan itu, ia keluar dari apartemen, membanting pintu begitu keras sehingga bingkai pintu bergetar. Keheningan yang tersisa setelah itu berat dan padat. Aku tetap berdiri, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Dewi tetap duduk di kursinya,
dengan tangan bersilang di pangkuannya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit atau kejutan, hanya semacam penerimaan yang tenang, seolah ia telah mengharapkan hasil yang persis seperti itu. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku, akhirnya mendekatinya. Ia mengangguk perlahan. "Saya lebih dari baik-baik saja, Siti." Saya akhirnya melihat kebenaran tanpa filter. Selama bertahun-tahun saya bertanya-tanya apakah saya terlalu keras pada Ayu, apakah mungkin saya salah menafsirkan niatnya. Sekarang saya tahu dengan pasti bahwa saya tidak salah. Dan ada kedamaian yang aneh dalam kepastian itu. Aku duduk di sampingnya dan meraih tangannya. "Aku minta maaf. Aku tahu meskipun kamu mengharapkan ini, itu masih menyakitkan." Dewi meremas tanganku dengan lembut. "Menyakitkan, ya? Tetapi itu adalah rasa sakit yang bersih. Kamu mengerti, itu bukan penderitaan konstan dari keraguan dan harapan. Itu adalah rasa sakit menutup luka yang telah terbuka terlalu lama. Sekarang luka itu bisa mulai sembuh dengan sungguh-sungguh." Kami tetap duduk seperti itu selama beberapa menit. Dua wanita yang disatukan oleh rasa sakit yang sama karena ditolak oleh orang-orang yang seharusnya mencintai kami. Di luar mulai hujan. Tetesan menghantam jendela dalam ritme yang konstan dan menghibur. "Tahukah kamu?" kata Dewi setelah beberapa saat, "ketika saya kehilangan penglihatan, saya pikir itu adalah akhir dari hidup saya, bahwa yang tersisa hanyalah menunggu kematian dalam kegelapan. Tetapi kebutaan mengajari saya untuk melihat hal-hal yang sebelumnya saya abaikan. Itu mengajari saya untuk benar-benar mendengarkan, merasakan energi orang, membedakan antara kata-kata kosong dan yang benar." Ia berbalik ke arahku meskipun ia tidak bisa melihatku. "Dan karena itu saya tahu sejak saat saya mendengar kamu menangis di sudut itu bahwa kamu berbeda, bahwa rasa sakitmu tulus, bahwa kamu tidak berpura-pura atau memanipulasi. Kamu hanya hancur dan membutuhkan bantuan, seperti saya pernah hancur." Kata-katanya memenuhi mataku dengan air mata. "Terima kasih telah membantuku, Dewi. Terima kasih telah memberiku tempat untuk mendapatkan kembali martabatku." Aya tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku dulu, karena sekarang datang bagian yang paling sulit. Sekarang kamu harus memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu sendiri, dengan putramu sendiri dan menantumu sendiri. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan kembali menjadi tidak terlihat, atau apakah kamu akan menuntut hakmu untuk ada dengan martabat." Pertanyaan itu menghantamku seperti tinju di perut. Selama hari-hari ini aku begitu sibuk membantu Dewi dengan situasinya sehingga aku menghindari memikirkan milikku. Tetapi ia benar. Akhirnya aku harus menghadapi Budi dan Ayu. Aku harus memutuskan jenis hubungan apa, jika ada, yang ingin aku miliki dengan mereka. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Aku mengakui. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk memutuskan hubungan dengan putraku satu-satunya. Dewi membungkuk ke depan. "Kekuatan bukanlah memutuskan hubungan, Siti. Kekuatan adalah menetapkan batasan. Itu adalah mengatakan, aku mencintaimu tetapi aku tidak akan menerima kamu memperlakukanku seperti sesuatu yang kurang dari manusia. Itu adalah memilih kedamaianmu sendiri di atas kenyamanan mereka. Bisakah kamu melakukan itu? Aku tidak yakin. Tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali menjadi wanita yang sama seperti sebelumnya. Wanita yang mengecilkan diri, yang meminta maaf karena ada, yang menerima remah-remah dan menyebutnya cinta. Wanita itu telah meninggal di sudut gelap tempat mereka meninggalkanku. Aku bisa mencoba, kataku akhirnya. Aku bisa mencoba menjadi lebih kuat. Hanya itu yang bisa kita lakukan, jawab Dewi. Mencoba. Dan jika kita gagal, kita bangkit dan mencoba lagi. Malam itu, sementara hujan terus turun di luar, Dewi menceritakan lebih banyak kisah hidupnya. Ia berbicara kepadaku tentang ketika ia masih muda dan kuat, tentang ketika ia bermimpi menjadi penari tetapi keluarganya tidak mampu membayar kelas. Ia bercerita tentang suaminya, seorang pria yang mencintainya dengan tulus selama 30 tahun sebelum meninggal karena serangan jantung. Ia berbicara kepadaku tentang putrinya yang kecil, sebelum dunia mengeraskannya dan mengubahnya menjadi wanita pahit yang ada di apartemen hari ini. Ia juga berbicara kepadaku tentang adiknya yang sebenarnya, Siti yang sebenarnya yang meninggal pada usia 5 tahun karena demam. Gadis yang merupakan sahabatnya selama beberapa tahun ia hidup. Adik yang mengejar kupu-kupu bersamanya di halaman dan yang berbagi rahasia yang dibisikkan dalam kegelapan kamar mereka yang bersama,
Ketika saya melihatmu malam itu, kata Dewi dengan suara lembut, untuk sesaat rasanya seperti adikku telah kembali. Seolah alam semesta memberiku kesempatan kedua untuk memiliki seseorang yang benar-benar peduli tanpa harapan atau syarat. Aku juga merasakan itu. Aku mengakui, seolah aku telah menemukan keluarga yang seharusnya aku miliki. Keluarga yang kita pilih daripada yang kita dapatkan melalui darah. Dewi mengangguk. Tepat. Dan tahukah kamu, Siti, mungkin itulah pelajaran terpenting yang perlu kita berdua pelajari. Bahwa keluarga tidak didefinisikan oleh darah tetapi oleh cinta, rasa hormat, dan kehadiran sejati. Dan dengan definisi itu, kamu dan aku lebih bersaudara daripada saya dan Ayu pernah menjadi ibu dan anak. Kami berpelukan saat itu, dua wanita yang nasib satukan dalam kegelapan dan yang sekarang saling mendukung dalam terang. Di luar badai terus menderu, tetapi di dalam ada kedamaian. Kedamaian yang tidak pernah kami rasakan selama bertahun-tahun. Keesokan harinya aku bangun dengan perasaan yang aneh. Rasanya seperti ada sesuatu yang berubah selama malam. Seolah beban tak terlihat yang telah aku bawa selama bertahun-tahun akhirnya sedikit berkurang. Dewi ada di dapur membuat kopi. "Selamat pagi, adik," katanya kepadaku sambil tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, kata itu tidak terasa seperti akting atau kebohongan yang nyaman. Itu terasa seperti kebenaran. "Selamat pagi," jawabku, merasa aku juga tersenyum. "Apa yang akan kita lakukan hari ini?" "Hari ini," kata Dewi, menuangkan 2 cangkir kopi, "kita akan mulai merencanakan masa depanmu, karena kamu harus memutuskan apa yang akan kamu lakukan ketika Budi dan Ayu akhirnya mencarimu. Dan percayalah padaku, mereka akan mencarimu." Rasa bersalah atau kenyamanan pada akhirnya akan membawa mereka kembali. Iya benar, tentu saja. Aku tidak bisa bersembunyi di apartemen Dewi selamanya. Akhirnya aku harus menghadapi kenyataan saya sendiri, keluarga saya yang rusak, keputusan saya yang sulit. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku punya kekuatan untuk melakukannya. 2 minggu lagi berlalu sebelum Budi akhirnya menghubungi. Dewi dan aku telah jatuh ke dalam rutinitas nyaman yang terasa semakin nyata setiap hari yang berlalu. Ia mengajariku untuk menavigasi kota, ia memperkenalkanku kepada tetangganya sebagai adiknya, dan aku menjaganya dengan cara yang kecil tetapi signifikan. Kami sedang minum kopi suatu pagi ketika ponselku berdering. Aku membiarkannya mati selama berhari-hari, tetapi pagi itu sesuatu membuatku menyalakannya. Layar menyala dengan 17 panggilan tak terjawab dari Budi dan 32 pesan teks. "Itu dia," kataku kepada Dewi dengan suara bergetar. Ia meletakkan cangkirnya di atas meja. Apa yang dikatakan pesan-pesan itu? Aku memeriksanya satu persatu. Yang pertama biasa saja, hampir acuh tak acuh. "Mama, di mana kamu? Ayu bilang kamu turun dari mobil dan belum kembali." Kemudian mereka menjadi lebih mendesak. "Mama, saya khawatir, telepon saya." Dan akhirnya, dalam beberapa hari terakhir, ada keputusasaan. "Mama, tolong. Saya perlu tahu kamu baik-baik saja." Ayu sangat menyesal. Ia ingin meminta maaf. Dewi mengeluarkan suara penghinaan. Ayu menyesal sekarang setelah cukup waktu berlalu baginya untuk menyadari bahwa ia tidak punya siapa-siapa untuk membersihkan rumahnya. Ia benar, tentu saja. Tetapi terlepas dari segalanya, itu adalah putraku. Dan sebagian dari diriku, bagian yang masih mengingat anak kecil yang biasa memelukku dan mengatakan kepadaku bahwa aku adalah ibu terbaik di dunia, ingin mempercayainya. "Apakah kamu akan menjawabnya?" tanya Dewi. "Aku tidak tahu." "Haruskah aku?" Ia bersandar di kursinya. "Itu adalah pertanyaan yang hanya kamu yang bisa menjawabnya, Siti. Tetapi jika kamu memutuskan untuk melakukannya, lakukanlah dari kekuatanmu, bukan dari kebutuhanmu. Jangan kembali karena kamu merasa sendirian atau bersalah. Kembalilah, jika kamu kembali, karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka pantas mendapatkanmu." Kata-katanya memberiku kejernihan. Aku memutuskan untuk menjawab dengan pesan sederhana. "Saya baik-baik saja. Saya bersama keluarga. Ketika saya siap berbicara, saya akan menghubungimu." Jawaban Budi datang dalam hitungan detik. "Mama, terima kasih Tuhan. Di mana kamu? Saya akan menjemputmu sekarang juga. Ayu ingin bertemu denganmu."
Kita perlu bicara. Tidak, jawabku. Ketika saya siap. Tidak sebelumnya. Ada jeda panjang sebelum pesan berikutnya tiba. Baiklah, tapi, tolong. Jangan terlalu lama. Saya merindukanmu. Dua kata itu sedikit menghancurkanku. Saya merindukanmu. Apakah itu benar? Atau apakah ia hanya merindukan layananku? Kehadiranku yang diam yang membuat hidupnya lebih mudah? Aku tidak tahu. Dan ketidakpastian itu menyakitiku lebih dari apapun. Selama beberapa hari berikutnya, Budi terus mengirim pesan. Beberapa adalah sapaan sederhana. Yang lain lebih rumit, menceritakan tentang harinya, tentang hal-hal yang terjadi di rumah. Ayu muncul dalam beberapa pesan, selalu dalam orang ketiga. Ayu bilang ia minta maaf. Ayu bertanya kapan kamu akan kembali. Ayu ingin berbicara denganmu, tidak pernah dirinya sendiri. Selalu melalui Budi. Seolah bahkan penyesalannya harus dimediasi, disaring, dibuat lebih dapat diterima melalui orang lain. Dewi memperhatikan kegelisahanku yang meningkat. Apakah kamu berpikir untuk kembali? Katanya suatu sore. Itu bukan pertanyaan. Aku tidak tahu, aku mengakui. Ia putraku, Dewi, ia satu-satunya yang aku miliki di dunia ini selain kamu. Itu tidak benar, jawabnya dengan tegas. Kamu memiliki martabatmu. Kamu memiliki kedamaianmu. Kamu memiliki kehidupan yang baru saja kamu mulai bangun kembali. Dan kamu memiliki saya, ya, tetapi kamu juga memiliki sesuatu yang lebih penting. Kamu memiliki dirimu sendiri. Tetapi bagaimana jika ia benar-benar berubah? Tanyaku dengan putus asa. Bagaimana jika Ayu benar-benar menyesal? Bagaimana jika aku bisa memiliki hubungan dengan putraku yang nyata? Devi menghela napas. Kalau begitu, uji mereka. Jangan lari kembali. Suruh mereka datang kepadamu. Suruh mereka menunjukkan bahwa penyesalan ini nyata dan bukan hanya kenyamanan. Iya benar. Aku mengirim pesan kepada Budi. Jika kamu ingin bertemu denganku, kamu bisa datang ke sini. Dan aku memberinya alamat apartemen Dewi. Jawabannya segera. Kami akan datang besok. Jam berapa kamu bisa? Pukul 4 sore. Jawabku. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Dewi menemukanku di ruang tamu pukul 3 pagi, duduk dalam kegelapan menatap keluar jendela. Ia duduk di sampingku tanpa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Aku takut. Aku mengakui akhirnya. Aku takut mereka melihatku dan aku kembali menjadi wanita kecil yang tidak tahu bagaimana mengatakan tidak. Aku takut semua yang telah aku pelajari di sini akan menguap saat aku melihat putraku. Dewi meraih tanganku. Kalau begitu ingat ini, Siti. Ingat bagaimana perasaanmu ketika mereka meninggalkanmu di sudut itu. Ingat penghinaan, rasa takut, perasaan tidak berharga. Dan tanyakan pada dirimu apakah sejumlah permintaan maaf bisa menghapus itu. Saya tidak mengatakan jangan memaafkan mereka. Tetapi pengampunan tidak berarti melupakan. Dan itu jelas tidak berarti menempatkan dirimu kembali pada posisi di mana mereka bisa menyakitimu lagi. Pukul 4 sore keesokan harinya bel pintu berbunyi. Dewi tetap di kamarnya, memberiku privasi, tetapi cukup dekat untuk campur tangan jika perlu. Aku membuka pintu dengan jantung berdebar begitu keras sehingga aku pikir akan keluar dari dadaku. Budi ada di sana, dan di belakangnya, Ayu. Putraku terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan wajah lebih kurus dari yang aku ingat. Ayu, di sisi lain, terlihat tidak nyaman tetapi tidak benar-benar menyesal. Ia mengenakan pakaian mahal dan riasan yang sempurna. Seolah ini adalah pertemuan bisnis dan bukan permintaan maaf. Mama, kata Budi, dan ada air mata di matanya. Ya Tuhan, saya sangat khawatir. Ia melangkah maju seolah ingin memelukku, tetapi sesuatu dalam posturku menghentikannya. Masuklah, kataku dengan suara lebih dingin dari yang aku maksudkan. Mereka duduk di sofa, melihat sekeliling apartemen dengan rasa ingin tahu yang hampir tidak disembunyikan. Ayu terutama mengevaluasi setiap detail, mungkin menghitung nilai barang-barang itu. Siapa yang tinggal di sini? Tanya Budi. Kamu bilang kamu bersama keluarga. Seorang bibi, aku berbohong menggunakan cerita yang telah Dewi dan aku sepakati. Seorang bibi yang sudah lama tidak aku lihat. Ia telah menjagaku. Ayu akhirnya berbicara. Siti, saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi malam itu. Saya stres.
Saya tidak berpikir dengan jernih. Saya seharusnya tidak pernah meninggalkanmu di lingkungan itu. Itu adalah kesalahan yang mengerikan. Kata-katanya terdengar seperti telah dilatih. Kosong. Tidak ada rasa malu yang sesungguhnya dalam suaranya, hanya ketidaknyamanan seseorang yang memenuhi kewajiban yang tidak menyenangkan. Kesalahan. Aku mengulangi. Kamu menyebut meninggalkan seseorang di lingkungan yang berbahaya. Tanpa uang, tanpa ponsel, hanya sebuah kesalahan. Ia bergerak tidak nyaman di tempat duduknya. Itu adalah momen penilaian yang buruk. Saya marah. Dan sekarang, apakah kamu tidak marah lagi? Tanyaku. Ayu menatap Budi seolah mencari dukungan. Ia meraih tangannya dan berbalik ke arahku. Mama, kita semua membuat kesalahan. Ayu sudah meminta maaf. Saya juga minta maaf. Saya seharusnya membela Mama malam itu. Saya seharusnya segera mencari Mama. Tapi saya di sini sekarang. Kami ingin Mama kembali ke rumah. Untuk melakukan apa? Tanyaku. Untuk terus menjadi pelayan mereka? Untuk terus tidak terlihat sampai mereka membutuhkanku untuk sesuatu? Budi tampak benar-benar terkejut. Mama bukan pelayan kami. Mama. Aku menatap putraku dengan campuran kesedihan dan kejernihan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Budi, kapan terakhir kali kamu bertanya bagaimana kabar saya? Kapan terakhir kali kita makan malam bersama sebagai keluarga alih-alih saya melayani dan makan sendirian di dapur? Kapan terakhir kali kamu memperlakukanku sebagai ibumu dan bukan sebagai seseorang yang ada di sana untuk membuat hidupmu lebih mudah? Budi menundukkan kepalanya. Tangannya sedikit gemetar. Saya tidak menyadari Mama merasa seperti itu. Mengapa kamu tidak pernah bertanya? Jawabku. Karena lebih mudah untuk tidak melihat rasa sakitku. Karena selama saya tidak mengeluh, kalian bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ayu berdiri tiba-tiba. Dengar, kami sudah meminta maaf. Saya tidak tahu apa lagi yang kamu inginkan dari kami. Jika kamu tidak ingin kembali, tidak apa-apa. Tapi jangan membuat kami merasa seperti monster. Kami memberimu atap, makanan, semua yang kamu butuhkan. Dan apa yang saya berikan kepada kalian? Tanyaku, merasakan sesuatu yang gelap dan kuat tumbuh di dadaku. Saya memberikan masa mudaku membesarkan Budi sendirian. Saya memberikan pekerjaan gratis membersihkan rumah kalian selama bertahun-tahun. Saya memberikan martabatku setiap kali saya menerima hinaan kalian tanpa menjawab. Saya memberikan semua yang saya miliki, dan kalian mengambilnya seolah itu adalah hak kalian. Kamu dramatis, kata Ayu dengan cemoohan. Selalu sangat dramatis. Sesuatu pecah di dalam diriku pada saat itu. Aku bangkit dan berjalan menuju pintu, membukanya lebar-lebar. Keluarlah. Sekarang. Mama, protes Budi. Tolong, jangan lakukan ini. Aku menatapnya dengan air mata di mata, tetapi dengan suara yang tegas. Aku mencintaimu, Budi. Aku akan selalu mencintaimu karena kamu adalah putraku. Tetapi saya tidak akan kembali ke rumah di mana mereka membuatku merasa tidak berharga. Saya tidak akan kembali menjadi tidak terlihat. Jika kamu ingin memiliki hubungan denganku, itu akan sesuai dengan syarat-syaratku. Dengan rasa hormat, dengan martabat, dengan cinta yang nyata, atau tidak sama sekali. Budi bangkit perlahan. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang mungkin adalah pemahaman atau mungkin hanya kekalahan. Ayu sudah berada di pintu, jelas cemas untuk pergi. Di mana Mama akan tinggal? Tanya Budi dengan suara serak. Di sini, bersama bibiku. Ia membutuhkan saya dan saya membutuhkannya. Saya punya tempat di mana saya berada sekarang. Tempat di mana saya tidak perlu mendapatkan hak saya untuk ada setiap hari. Budi mengangguk perlahan. Saya mengerti, dan saya minta maaf, Mama. Saya benar-benar minta maaf. Saya tahu, kataku dengan lebih lembut, tetapi merasakannya tidak cukup. Kamu perlu membuktikannya, dan itu membutuhkan waktu. Mereka pergi saat itu, Budi berjalan perlahan seolah setiap langkah menyakitinya. Ayu terburu-buru dan kesal. Aku menutup pintu dan bersandar di sana, merasakan seluruh tubuhku gemetar. Dewi keluar dari kamarnya dan mendekat. Ia memelukku tanpa mengatakan apa-apa. Aku menangis di bahunya, bukan karena kesedihan tetapi karena lega. Aku telah melakukannya. Aku telah menetapkan batasan. Aku telah memilih martabatku di atas kenyamanan mereka. Saya bangga padamu,
bisik Dewi. Saya tahu betapa sulitnya itu. Bulan-bulan berikutnya adalah penyembuhan yang lambat tetapi konstan. Budi meneleponku setiap minggu. Percakapan singkat pada awalnya, berangsur-angsur menjadi lebih panjang dan lebih dalam. Ia bercerita tentang hidupnya, tetapi ia juga mulai bertanya tentang hidupku, untuk benar-benar mendengarkanku. Ayu tidak pernah menelepon. Menurut Budi, ia marah dan menolak untuk mengakui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya Budi pindah sendiri, meninggalkannya. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia akhirnya mengerti bahwa istrinya bukanlah orang yang ia yakini, bahwa ia telah buta selama bertahun-tahun. Dewi dan aku menjadi tidak terpisahkan. Ia memperkenalkanku kepada yayasan yang membantu wanita tua yang ditinggalkan. Aku mulai melakukan pekerjaan sukarela di sana, berbagi ceritaku dengan wanita lain yang telah mengalami hal serupa. Aku menemukan bahwa rasa sakitku, hal mengerikan yang telah aku bawa selama bertahun-tahun, bisa menjadi sesuatu yang berguna. Itu bisa membantu orang lain sembuh. Setahun setelah malam itu di sudut gelap, Dewi jatuh sakit. Itu adalah sesuatu yang saya lihat datang, katanya kepadaku. Hatinya lelah. Dokter memberinya waktu berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu. Jangan takut, katanya kepadaku suatu malam saat aku merawatnya di tempat tidurnya. Saya telah menjalani hidup yang panjang. Saya telah mengenal cinta dan rasa sakit, dan keduanya sepadan. Tetapi yang terbaik dari semuanya adalah bahwa di tahun-tahun terakhir saya menemukan adikku. Bukan adik yang saya hilangkan saat kecil, tetapi adik yang nasib berikan kepada saya ketika saya paling membutuhkannya. Aku menangis saat itu, bukan untuk diriku sendiri tetapi untuknya. Untuk semua yang telah ia derita dan untuk semua kebijaksanaan yang telah ia peroleh melalui penderitaan itu. Dewi meninggal 3 minggu kemudian, dalam damai, dengan tanganku memegang tangannya. Dalam wasiatnya ia meninggalkan semuanya seperti yang ia katakan. 50% untuk yayasan dan 50% untukku. 1.500.000.000 rupiah yang bukan hanya uang, tetapi kebebasan. Kebebasan untuk tidak bergantung pada siapapun lagi. Kebebasan untuk memilih hidupku sendiri. Ayu muncul di pemakaman, tetapi hanya sebentar. Ia menatapku dengan kebencian, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ibunya telah meninggal dan ia harus hidup dengan pengetahuan bahwa ia menyia-nyiakan 15 tahun yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Budi juga datang ke pemakaman. Ia menangis dengan sungguh-sungguh, bukan untuk Dewi yang hampir tidak ia kenal, tetapi untukku. Untuk semua yang telah aku alami. Untuk semua yang tidak ia lihat sampai hampir terlambat. Sekarang, 2 tahun kemudian, aku tinggal di apartemen kecil tapi nyaman dekat yayasan. Budi mengunjungiku setiap 15 hari. Hubungan kami tidak sempurna, tetapi nyata. Ada rasa hormat, ada batasan, ada cinta yang tulus. Kadang-kadang aku memikirkan malam itu ketika Ayu meninggalkanku di sudut gelap itu. Malam yang aku pikir adalah akhir dari segalanya. Dan aku menyadari bahwa sebenarnya itu adalah permulaan. Permulaan menemukan diriku sendiri. Permulaan belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan, tetapi bertahan hidup. Dewi mengajariku bahwa keluarga tidak didefinisikan oleh darah, tetapi oleh rasa hormat dan kehadiran sejati. Ia mengajariku bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menuntut martabatmu. Ia mengajariku bahwa rasa sakit yang dibagikan bisa menjadi kekuatan kolektif. Setiap minggu aku mengunjungi makamnya. Aku bercerita kepadanya tentang wanita-wanita yang telah kami bantu di yayasan, tentang kehidupan yang telah kami ubah menggunakan uang dan kisahnya, tentang bagaimana warisannya terus berkembang. Dan saya selalu mengakhiri dengan mengatakan hal yang sama. Terima kasih, adik, karena telah menemukanku di saat tergelapku. Karena telah menunjukkan kepadaku bahwa cahaya masih mungkin. Karena itulah yang ia lakukan. Di tengah malamku yang paling gelap, ketika aku pikir tidak ada jalan keluar, seorang wanita buta muncul yang melihat apa yang tidak dilihat orang lain, bahwa aku berharga. Bahwa aku pantas mendapatkan rasa hormat. Bahwa ceritaku belum berakhir. Dan ia benar. Ceritaku baru saja dimulai. Sekarang aku membantu wanita lain untuk menulis awal baru mereka sendiri. Aku mengatakan kepada mereka bahwa tidak pernah ada kata terlambat, bahwa usia tidak berarti mereka harus menerima perlakuan buruk, bahwa mereka berhak untuk hidup dengan martabat sampai napas terakhir mereka.
Beberapa mempercayaiku segera, yang lain membutuhkan waktu, tetapi semua akhirnya melihat kebenaran, bahwa mereka bukanlah masalah. Bahwa mereka tidak perlu mengecilkan diri untuk memberi ruang bagi orang lain, bahwa mereka bisa menempati semua ruang yang mereka butuhkan dan tetap dicintai. Inilah hidupku sekarang. Itu bukanlah hidup yang aku bayangkan ketika aku masih muda, tetapi itu adalah hidup dengan tujuan, dengan makna, dengan kedamaian. Dan itu lebih dari yang pernah aku pikir akan aku miliki. Jadi untuk setiap wanita yang membaca ini, yang merasa tidak terlihat, yang berpikir tidak ada harapan lagi, kamu salah. Selalu ada harapan. Selalu ada jalan menuju cahaya. Kadang-kadang jalan itu dimulai di tempat yang paling gelap, di sudut yang terlupakan, di malam yang dingin, pada saat segalanya tampak hilang. Tetapi jika kamu menjaga mata terbuka, jika kamu menjaga hati bersedia, kamu akan menemukan dewimu sendiri, pemandumu sendiri, kekuatanmu sendiri, dan kamu akan menemukan bahwa selama ini, kekuatan itu ada di dalam dirimu. Kamu hanya membutuhkan seseorang untuk mengingatkanmu bagaimana menemukannya.